Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing dan penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, saya Senjil Semana, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Pasir Jati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG PAI B3 Transformasi Plus Kemendag tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252115541. Hari ini, Jumat 3 Oktober 2025 akan mengajar di kelas 6 SDN Pasir Jati dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad sebagai salah satu syarat mengikuti UKIN uji kinerja. Demikian, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi! Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap belajar sama Bapak ya? Siap. Siapa yang tidak masuk? Semuanya masuk. Semuanya masuk ya. Baik. Hari ini, hari Jumat, kita bisa belajar lagi dengan Bapak, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna ya. Bapak lihat, ini ruangan kelasnya sudah siap, sudah bersih, sudah rapi, dan mejanya juga sudah siap ya untuk belajar berdiskusi. Nah, kita belajar asma kita gambar apa? Bagus sekali, orang yang sedang selanjutnya orang yang lagi sholat ya dalam keadaan bersujud. Apakah kita sering melakukan kegiatan ini? Dalam waktu sholat. Mengapa kita harus selalu memohon ampun kepada Allah? Karena kita banyak dosa. Kita mempunyai banyak dosa terus. Nah, dosa manusia itu sangat banyak, sangat luas ya. Jika Allah bukakan dosa manusia itu, maka bumi ini akan tutup oleh semua dosa-dosa manusia. Jadi karena ampunan dan rahmat Allah, semuanya terasa indah dan baik-baik saja. Jadi gambar orang yang bersujud ini ada kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Ghafar, yaitu Allah Maha Pengampun. Apa yang kita pelajari, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yaitu Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan 99. Yang 4 itu, yang pertama apa? Allah. Selanjutnya Al-Afu, terus bagaimana cara meneladani sifat Asmaul Husna Al-Ghafar Allah? Selalu mengampuni orang yang punya salah. Bagus sekali, selalu mengampuni orang yang mempunyai dosa kesalahan.
Selanjutnya, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Aqu? Selalu memaafkan orang lain. Tidak boleh menyimpan dendam yang ada diri kita ya. Kita harus bebaskan dari kesalahan orang lain. Terus kita harus bersikap tabayun. Tabayun itu sikap yang kalau menerima informasi itu selalu di cross check dulu kebenarannya, kita selidiki kebenarannya apa itu benar atau hoax ya. Itu tabayun ya. Jangan gampang percaya dengan kabar yang beredar, harus diselidiki dulu, dipastikan dulu. Oke, selanjutnya bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahid? Percaya Allah satu-satunya Tuhan. Ya, percaya pada Allah, bagus sekali. Ya, kita harus menguatkan diri dan menguatkan akidah kita hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, Asmaul Husna As-Somad, bagaimana cara meneladaninya? Bagus sekali, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita yang terbaik, bergantung kepada Allah, mengenalkan Allah dalam bagaimana jika manusia tidak meneladani Asmaul Husna, apa yang terjadi? Iya, ada dendam, bagus sekali, amin. Apalagi ya, manusia tidak meneladani Asmaul Husna, maka akan ada dendam, terus akan apa lagi? Ya, bagus sekali, akan banyak dosa. Nah, manusia akan kehilangan arah, tidak punya tauhid ya, kalau tidak meneladani Asmaul Husna. Baik, ini Bapak ada pertanyaan. Bapak minta kalian lihat kelompoknya. Ya. Kelompok yang pertama ini kita kelompok 1 ya, yaitu kelompok Abu Bakar. Ini kelompok ini, kelompok 2 kelompok Utsman bin Affan. Kelompok 3 Umar bin Khattab. Bagus. Kelompok 3 Umar bin Khattab. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Bagus. Nah, sekarang Bapak akan bagikan persoalannya. Silakan kalian diskusikan secara bersama-sama secara kelompok untuk memecahkan masalah ini. Setiap kelompok Bapak kasih 1 pertanyaan saja ya. Sebentar, saya tanyakan dulu ya. Baik, kelompok pertama yaitu soal nomor 1, yaitu ini. Bagaimana anak-anak? Pada kesulitan? Mana sudah? Sok diskusikan ya. Mana kelompok 2? Sok diskusikan. Kelompok 3. Diskusikan. Apa ada kesalahan? Apa ada kendala? Saya kelompok 4 bagaimana? Bagus. Teman-teman ini ikuti lagunya. Ayo.
Kasih applause dulu teman-teman. Mau mana lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan kelompok 3 Umar bin Khattab. Boleh, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mau mendiskusikan menyampaikan diskusi. Seorang siswa berkata bahwa Quran itu banyak hikmahnya. Bagi kalimat kamu menjelaskan orang-orang yang benar dengan mengaitkan pada yang Al-Wahid, karena Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya dalam sifat dia dan perbuatan. Dia Tuhan banyak Maha dan dunia akan bertemu ketiganya di jelas segala ketiga presiden atau memiliki pada bangsa bertemu. Para presiden memimpin atau presiden memiliki aturan kebijakan yang berbeda. Jika aturan atau kebijakan tiga presiden itu bertentangan pasti akan menimbulkan permasalahan atau kekacauan. Baik, terima kasih. Apa itu yang kita sadari, yaitu memohon ampunan kepada Allah. Dan menandai sifat al-afu, yaitu kita harus selalu memaafkan dan berusaha sekuat tenaga untuk memaafkan kesalahan orang lain, dosa orang lain. Jangan ada rasa dendam dalam hati kita, harus dibebaskan dan selalu bertabayun. Maksudnya ada berita yang bersebaran, kita cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Al-Wahid, yang Maha Esa, yaitu Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa kita kuatkan akidah dan keimanan kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Selanjutnya Al-Ghafar, apa Al-Ghafar teh? Yang Maha ya Al-Ghafar maaf. Selanjutnya yang terakhir apa? As-Somad, dia yang Maha dibutuhkan. Allah itu yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Jadi makhluknya semuanya bergantung kepada Allah. Apa ada yang tahu dalam surat Al-Ikhlas juga ya ada yang ayat kedua ya, yang bunyi apa? Allahus Samad, yaitu Allah tempat dibutuhkan, dan Allah adalah tempat yang dibutuhkan oleh semua makhluknya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan Amara mau pilih kotak yang mana? Nomor 12. Kita bacakan. Ya, bagus. Selanjutnya kita pilih kotak yang mana? Oke, nomor 3. Apa ini? Kejadian tersebut menceritakan keteladanan Asmaul Husna. Mengesahkan Allah. Ya, baik, dengan tempat 5 mau yang mana? Dulu bacakan soalnya. Berikut merupakan contoh pada Al-Ghafar. Bagus sekali. Ya, Subhanahu wa ta'ala tempat mengajikan segala harapan. Namun tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Bagus. Bagaimana? Yang ini,
Baik anak-anak, tolong perhatikan dulu saya. Setelah Bapak Resi, ternyata ada, alhamdulillah ada yang sudah memahami materi atau pelajaran kita hari ini. Ada juga yang masih belum paham ya sedikit ya. Yang sudah paham, alhamdulillah. Dan yang masih kurang pemahamannya ditingkatkan, jadi berefleksi, menanyakan pengalaman belajar kita hari ini. Bagaimana pengalaman belajar kita hari ini? Menyenangkannya bagaimana? Karena ada kuis interaktifnya ya, terus? Karena belajar diskusi, bagus, terus? Bagus, karena mempresentasikan hasil diskusi, terus apa lagi? Ya, karena ada menyanyinya. Ya, bagus sekali, terima kasih. Hasil belajar kita ini ya, mengenal dan meneladani Asmaul Husna adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah ya anak-anak. Semoga dengan memahami Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahi, dan As-Somad, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang soleh dan solehah, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi semua. Kita harus selalu meneladani Asmaul Husna Allah ya.